Welcome back to channel Butuh Film kan. Bersama saya, Wawan, Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Tensura Season 1 bagian pertama. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo, sama-sama bantu channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan ke semua orang, oke? Cerita pun dimulai. Diawali dari seorang gadis kecil yang kalang kabut karena peperangan yang terjadi di desanya. Dia pun lenyap di bawah sebuah api. Kemudian di Tokyo masa kini, seorang pria jomblo ngenes berumur 37 tahun bernama Mikami Satoru. Dia bekerja di sebuah perusahaan dan mendapatkan kenaikan jabatan serta dapat gaji yang lumayan besar. Pada siang hari itu, dia bertemu dengan juniornya, Miho dan Tamura, serta mengajaknya untuk makan siang. Pada saat itu, ada seseorang yang berlari sambil membawa pisau tajam. Satoru kemudian berusaha menyelamatkan kedua juniornya. Dia pun kemudian tertusuk pisau tersebut dan terluka cukup parah. Lalu, masuklah dia ke dunia lain dan berubah wujud menjadi sebuah slime dengan kemampuan unik di sebuah goa. Saking gabutnya, sehari-hari slime itu menghabiskan waktunya untuk makan rumput. Master Sihir Agung kemudian ngobrol dengannya, menjelaskan kemampuan atau skill yang diterima dan dimiliki oleh slime itu. Slime itu kemudian memakan rumput hipokute yang dapat dia buat sebagai obat penyembuh. Lalu, slime itu juga memakan sebuah batu sihir yang sangat berharga. Berjalan semakin ke dalam goa itu, ada suara yang cukup menyeramkan dan berbentuk monster. Saat monster itu berteriak, membuat slime itu ketakutan. Monster itu berbentuk naga, kemudian memberikan kemampuan kepada slime itu untuk melihat. Kemudian dia juga menjelaskan, sudah 300 tahun dia tersegel. Slime itu pun kemudian memiliki skill perasa sihir dan mampu melihat di sekitarnya. Naga itu mengenalkan dirinya, dia bernama Veldora, sang naga badai. Dia kemudian menanyakan kepada slime itu, masuk ke dunia tersebut dengan cara yang tidak biasa. Dia pun menjelaskan kejadian yang terjadi pada 300 tahun yang lalu, di mana Veldora tidak sengaja mengubah kota menjadi abu. Lalu ada seorang gadis yang akan mencoba membunuhnya dan dia pun bertarung dengannya. Namun sayangnya Veldora pun kalah. Dia adalah sosok manusia yang memiliki perlindungan ilahi. Setelah dikalahkan olehnya, Veldora ditangkap dan disegel di dalam penjara abadi. Selain itu, Veldora meminta slime itu agar mau berteman dengannya. Veldora sebenarnya ingin keluar dari segel tersebut. Tetapi masalahnya, jika dia keluar dari segelnya 100 tahun kemudian, energi sihirnya akan habis. Slime itu kemudian memanggil Master Sihir Agung untuk mempelajari segel abadi tersebut. Veldora menjelaskan, mempelajari cara membuka segel tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian, slime itu punya ide agar Veldora masuk ke dalam perutnya. Veldora pun menyetujui usulannya untuk menghancurkan segel abadi bersama-sama. Sebelum menghancurkan segel itu, Veldora kemudian memberikan nama slime itu sebagai Rimuru Tempest, dan Veldora menjadi Veldora Tempest. Rimuru kemudian memangsa Veldora dengan skill unik yang dimilikinya. Salah satu dari kerajaan bernama Kerajaan Blue Moon, Guild Master di kerajaan tersebut menyadari hilangnya Veldora. Mereka khawatir, lenyapnya Veldora, aktivitas iblis akan semakin aktif. Kemudian Guild Master Blue Moon akan mengutus seseorang untuk melakukan pemeriksaan pada hutan besar Jura dari pergerakan kekaisaran. Rimuru berkeliling di gua tersebut mencari jalan keluar. Saat menyusuri gua tersebut, dia bertemu dengan seekor orai yang mengerikan. Dia pun menggunakan skill pisau air dan dengan mudah mengalahkannya. Rimuru kemudian menemukan sebuah pintu untuk keluar dari goa tersebut. 3 orang utusan dari kerajaan Blue Moon datang membuka pintu itu. Mereka berusaha mencari informasi lebih soal Veldora yang hilang.
Rimuru pun cabut dari tempat tersebut. Lalu, Rimuru bertemu dengan para goblin di hutan. Dia pun mengenalkan diri dengan suara yang cukup kuat. Goblin pun lalu membawa Rimuru ke desanya. Bertemu dengan kepala desa goblin, dia menceritakan sudah 1 bulan Veldora yang mereka anggap dewa itu menghilang. Hewan sejenis direwolf mengganggu keamanan para penduduk goblin di sana. Kemudian, Rimuru memutuskan untuk membantu mereka. Rimuru kemudian menyembuhkan para prajurit goblin yang terluka parah. Malamnya, direwolf menyerang desa goblin tersebut. Direwolf yang menyerangnya mati karena jebakan benang yang dibuat Rimuru. Lalu, pemimpin direwolf itu mencoba menyerangnya sendirian. Dia pun dijerat benang dan seketika itu Rimuru dengan mudah membegalnya. Rimuru kemudian melahap pemimpin direwolf itu dan menganalisa skill yang dimilikinya. Dia pun kemudian mengubah wujudnya sebagai direwolf dan mengusir direwolf tersisa di sana. Namun direwolf itu kemudian mendekati dan bersedia mengikuti perintah Rimuru. Esoknya, Rimuru memutuskan agar goblin dan direwolf itu saling hidup bersama. Dia juga membuat kelompok untuk pencari makanan, membangun rumah, dan pertahanan desa. Namun, Rimuru tampak bingung karena goblin dan direwolf itu belum memiliki namanya masing-masing. Lalu, Rimuru pun memberi nama para goblin dan direwolf. Setelah memberi nama mereka semua, Rimuru tampak kelelahan dan akan pulih kembali dalam waktu 3 hari. Setelah pulih, Rimuru kemudian memanggil kepala desa Rigurd. Dia berubah menjadi goblin berotot dalam 3 hari. Kemudian diadakan rapat bersama goblin dan direwolf di sana. Rimuru kemudian memberikan 3 aturan kepada mereka semua. Pertama, dilarang menyerang manusia. Yang kedua, dilarang ribut. Dan ketiga, tidak boleh meremehkan ras lain. Selain itu, Rimuru menunjuk Rigurd menjadi Goblin Lord atau penguasa goblin. Karena perkembangan warga desanya yang kurang, Rimuru kemudian memutuskan pergi ke Dwargon untuk menemui Dwarf, seorang pandai besi dari kota tersebut. Rimuru beserta temannya pergi ke kerajaan Dwargon dengan mengikuti arah sungai Amelt. Malamnya mereka menginap di sebuah hutan. Rimuru pun meminta informasi soal kota tersebut kepada Gopta. Dia menjelaskan kalau ke negara Dwargon itu adalah kota yang indah dan terbuat dari goa alami. Tidak hanya ditempati oleh dwarf, tetapi juga ditempati oleh elf dan manusia. Dwargon adalah tempat bebas dan monster seperti Rimuru juga bisa masuk ke sana. Mereka pun akhirnya tiba di sana dan mengantri untuk masuk. Rimuru beserta Gopta mengantri di belakang. Tiba-tiba ada 2 orang penjahat yang ingin memalak di sana. Mereka berdua meremehkan Rimuru yang dianggap monster lemah. Dia lalu berubah menjadi direwolf untuk mengusirnya. Keempat penjahat itu kemudian menggunakan skill yang dimilikinya. Lalu Rimuru berteriak dan mengakibatkan banyak orang lari dan kebingungan. Dia pun ditangkap dan dibawa ke penjara bersama Gopta. Salah satu penjaga di sana mengabarkan ada Armorsaurus di tambang. Penjaga itu perlu ramuan penyembuh secepatnya. Rimuru kemudian menghampirinya dan memberikan ramuan penyembuh kepada penjaga. Penjaga kemudian membawa ramuan tersebut. Malamnya, penjaga beserta ketiga penambang mendatangi Rimuru karena ramuannya manjur. Rimuru pun dibebaskan, lalu mendatangi Kaijin yang sedang membuat pedang besi. Dia sedang sibuk membuat pedang pesanan dari menteri dan sedang mengadakan perang. Rimuru memuntahkan batu kristal sihir. Lalu dia bernegosiasi dengannya dan mencari orang yang bisa mengajari keterampilan di desanya. Rimuru lalu menganalisis pedang yang memiliki sihir tersebut. Dia pun dengan mudah membuat 20 pedang sihir itu. Setelah itu, mereka pun pergi ke sebuah kafe dan ada elf di sana. Mereka kemudian berpesta di kafe tersebut. Salah seorang elf di sana kemudian mencoba meramal jodoh Rimuru. Dia kemudian melihat sesuatu, seorang gadis yang sepertinya asalnya dari Jepang.
Menteri Vesta kemudian mendatangi Kaijin di sana dan menagih 20 pedang yang dia buat. Kaijin menjelaskan bahwa pedang itu sudah dibuat dan dikirim. Menteri Vesta juga tertarik dengan Rimuru. Saat seorang pelayan di sana menyuruhnya duduk dan memberikan minuman kepadanya, menteri itu kemudian menyiram minuman itu ke Rimuru. Atas perlakuan tersebut, Kaijin yang tidak terima kemudian menghajar menteri hingga terjatuh. Rimuru dengan senang hati menerima Kaijin sebagai pengrajin besi. Mereka semua ditangkap dan kemudian dibawa ke penjara. 3 orang yang lain juga yang ingin bersama ikut serta dengan Kaijin. Sidang pun tiba. Sang Raja Gazel Dwargo menjadi hakim pada sidang itu. Hakim lain memberikan hukuman 20 tahun kerja paksa di tambang. Kemudian Raja menawarkan kepada Kaijin untuk kembali melayaninya. Tetapi Kaijin menolak tawaran Raja. Raja kemudian memutuskan Kaijin beserta temannya diusir dari Dwargon. Kemudian Rimuru, Kaijin beserta temannya pergi meninggalkan kerajaan Dwargon. Pada ruangan Master Guild Blue Moon, 3 orang utusan tersebut kembali. Mereka melaporkan tidak ada pergerakan ke Kekaisaran Timur. Kemudian Master Guild menyuruhnya untuk menyelidiki di hutan besar Jura. Mereka hanya diberikan 3 hari untuk istirahat. Eren, Kaval, dan Guido yang berjalan di kota kemudian dihampiri oleh seorang gadis bernama Shizu. Memintanya untuk bekerja sama dalam penyelidikan tersebut. Rimuru yang berada di pinggir sungai mencoba skill petir hitam dan langsung menghancurkan batu di tengah sungai itu. Beberapa minggu telah berlalu. Kaijin mengajari Goblin cara membuat senjata. Garm mengajari cara membuat sirah. Dort mengajari cara membuat perhiasan. Dan Mirt yang memiliki keahlian dalam arsitektur dan seni. Karena keterampilan mereka, Rimuru dan Goblin membangun desa itu. Gokta kini sudah memiliki skill pemanggilan direwolf dan menunjukkan kepada temannya. Rigurd kini naik pangkat menjadi Goblin King sebagai pemimpin dari para kepala desa yang berkumpul. Di sisi lain, Eren, Kaval, dan Guido bersama Shizu dikejar-kejar oleh semut raksasa. Shizu kemudian mencoba melawannya dengan pedang berapi yang dimilikinya. Ketika salah satu semut akan menyerangnya, tiba-tiba Rimuru datang dan menggunakan skill petir hitam untuk mengalahkan semut tersebut. Dia pun menemui para petualang tersebut. Akhirnya, Rimuru tidak menyangka akan bertemu dengan seorang gadis yang diramal sebelumnya. Rimuru mengajak mereka berempat ke desa Goblin itu. Kaval, salah satu dari petualang itu menjelaskan semua rencananya. Mereka mendapat perintah untuk menyelidiki hutan besar Jura. Rimuru pun akhirnya tahu, menghilangnya Veldora mengakibatkan efek yang lebih besar dari yang diduga. Sorenya, Rimuru menghampiri Shizu di atas bukit. Dia bertanya soal Shizu yang berasal dari Jepang. Shizu juga merasa senang bertemu dengan Rimuru. Rimuru menjelaskan, dia masuk ke dunia ini karena sebelumnya dia ditusuk oleh penjahat dan mati. Shizu lalu menjelaskan dia juga masuk ke dunia ini karena dia adalah makhluk panggilan. Veldora pernah menjelaskan makhluk panggilan itu sebelumnya. Dia menjadi makhluk panggilan saat kota yang dia tinggali terbakar dan dilahap api. Kemudian Rimuru memanggil Master Sihir Agung dan menampilkan kota Tokyo kepada Shizu. Dia pun begitu takjub atas perubahan besar kota Tokyo. Kaijin kemudian menghampiri Rimuru untuk berbicara membahas pembangunan rumah baru. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.